A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa podcast kembali dan bisa dipertemukan oleh Bapak Dr. Kadi Soekarna, SHMH, SHMHum ya. Dengan sehat, ini perlu kita syukuri bersama. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup zaman yang bisa merubah zaman jahiliyah menjadi zaman modern. Para YouTube ya, semuanya yang sangat saya hormati. Kalau part 1 tadi sudah membahas perdukunan dalam sisi syar'i, yang part 2 ini kita bahas dengan masalah perdukunan ditinjau dari sisi seorang ahli praktisi hukum maupun seorang intelektual hukum gitu aja lah Pak. Intelektual hukum pidana, dan beliau ini selain sebagai seorang advokat juga sebagai ketua Peradi Kabupaten Karanganyar, termasuk dosen di Undip dan lain-lain. Pasca sarjana nggih Pak? Pasca sarjana. Para YouTube ya, kita masih podcast part kedua ini masih di Rumah Antik Menjora yang belum lama kita buka, yang moga-moga juga bisa berkembang besar. Dan jangan lupa teman-teman semuanya nanti untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan kolega Anda supaya channel ini menjadi besar dan Rumah Antik Menjora juga menjadi besar, menjadi alternatif tempat kuliner baru yang bernuansa Jawa klasik. Ngaten nggih Pak nggih? Terus mending kabaripun Pak Kadi? Alhamdulillah baik-baik Pak Cicuk. Ini sangat menggembirakan. Dengan kondisi yang pertama cerah, yang kedua istilah katanya melihat dengan judul itu. Nah, ini sangat menarik. Sangat menarik sekali karena ini juga satu sisi edukasi, satu sisi adalah pemahaman hukum terhadap masyarakat. Tentang dukun tadi ya Pak ya? Iya. Saya nengok Pak Kadi ini sudah beberapa kali tampil di Yuk Ngaji di Rumah Antik ya Pak. Iya, kalau nggak salah sudah keempat kali ini. Keempat kali ini. Keempat kali. Kok nggak kapok? Udah 4 kali. Gimana ini? Justru ini artinya cara kita untuk untuk memperkenalkan sesuatu berbuat baik, memberikan satu pencerahan dalam arti keislaman maupun dalam konteks keahlian hukum pidana. Ini sangat menarik sekali sehingga perlu untuk ditindaklanjuti. Bahkan upaya-upaya demikian ini kan harus menasional supaya masyarakat tidak terjebak dengan praktek perdukunan yang notabene-nya memang dari sisi hukum pidana maupun syar'i ini kan hal-hal yang dilarang kan seperti itu. Atau lebih tegasnya penipuan lah kira-kira. Bisa jadi masuk di situ. Masuk ranah itu ya Pak. Jadi benar-benar nggak kapok ini? Tidak. Alhamdulillah asik kalau nggak kapok, kalau asik. Oke, podcast kita mulai bersama Bapak Dr. Kadi Soekarna. Para YouTube ya, semuanya yang sangat saya hormati. Kalau tadi sudah dibahas mengenai syar'inya, ini kita bahas mengenai masalah hukum positifnya. Kenapa itu dimunculkan? Karena praktek-praktek perdukunan ini sudah merajalela di masyarakat yang sangat luas. Sejak zaman jahiliyah sampai sekarang itu praktek-praktek dan menimpa kepada siapa saja, baik tokoh intelektual, kan gitu Pak ya? Pejabat, para masyarakat biasa, para seorang yang kaya itu kena masalah perdukunan ini. Kan ngaten Pak J? Yang terakhir ini malah muncul praktek Gus Samsudin yang dibongkar oleh pesulap merah ataupun Marcel Radival. Sebenarnya sudah jelas itu Pak ya. Praktek itu sebenarnya cuma trik ya Pak, praktek perdukunan itu kan sudah sudah semua sudah tahu, tetapi
nampaknya korbannya kan ya tidak sedikit Pak itu Pak. Ya, banyak. betul. Banyak dan bisa menguras faktor ekonomi. Nah, di Indonesia korban-korban kan masih banyak. Ini dalam sisi hukum positif di Indonesia itu bagaimana Pak Panjenengan bisa menjelaskan secara gamblang dan jelas? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para YouTuber ngaji di rumah antik yuk. Ya, pada prinsipnya ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal yang berbau perdukunan, itu menarik namun juga prihatin kan begitu. Ya. Artinya ketika kita berbicara ketertarikan, ini sesuatu yang ditawarkan ini seringkali menarik kepada para masyarakat yang notabene-nya cenderung tidak memiliki konsep-konsep agama jelas, bahkan meskipun semua agama melarang ya untuk mendekati dukun, bertanya kepada dukun ataupun ahli nujum seperti itu, tetapi ini memang fenomena ini terjadi di dalam masyarakat. Nah, maka hal yang membuat keprihatinan saya dalam kapasitas sebagai masyarakat biasa atau dalam kapasitas masyarakat yang membidangi dari sisi-sisi keagamaan gitu. Nah, ini sangat memprihatinkan. Nah, namun ketika kita itu juga berbicara tentang praktek-praktek perdukunan ya, berbicara praktek-praktek perdukunan yang lebih-lebih saat ini lebih banyak diiklankan seperti itu, artinya dipublikasikan, ini sangat-sangat berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang publikasinya masif Pak ya. Nah, di situ artinya kalau orang desa mengatakanlah muncul entul-entul untuk masuk ke tentang perdukunan. Nah, ini kan lebih berbahaya lagi yang begitu. Nah, maka dari sini itu saya nanti akan saya kupas atau sampaikan terkait dengan konteks keagamaan maupun dari sisi hukum pidana atau hukum positif seperti itu. Ya. Nah, artinya kenapa ini saya melihat ya bahkan lebih ramai sekarang ini yang muncul di YouTube ya, itu praktek pembongkaran Gus Samsudin yang marak sekarang ini, dibongkar oleh pesulap merah yang notabene-nya masih muda, muda belia, tapi sedikit banyak juga memiliki tentang keilmuan agama. Bahkan itu saya anggap sebagai bentuk inisiator yang luar biasa. Bagus Pak ya. Jadi saya selaku dalam hal ini praktisi hukum maupun konteksnya sebagai ITSMI juga Kabupaten Karanganyar ya, itu sangat mendukung. Ya, sangat mendukung inisiatif daripada pesulap merah. Kenapa? Ini bentuk edukasi yang memang harus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat ini akan tahu bentuk-bentuk apa yang ditawarkan, tata cara praktek-praktek perdukunan yang merupakan itu hanya sebuah tipu daya seperti itu. Nah, maka terkait konten-konten yang muncul ini, bahkan saya ini telah berpikir bahwa upaya-upaya apa yang harus dilakukan pendukungan ya, upaya apa yang kemudian harus didorong untuk pesulap merah ini benar-benar mampu untuk melihat ya, membongkar tentang praktek-praktek perdukunan yang notabene-nya lebih cenderung kepada hal-hal yang tipu daya tadi. Penipuan ya. Nah, kenapa saya sampaikan hal yang tipu daya? Karena kondisi sekarang ini kan lebih cenderung dukun ini mengiklankan diri bahwa dia punya kemampuan, ya, punya kemampuan gaib, bahkan pengelarisan dan sebagainya. Nah, itu semuanya kalau menurut saya itu kebohongan-kebohongan belaka, ya gitu ya. Kebohongan-kebohongan belaka. Karena kalau memang itu yang terjadi secara nalar saja, kenapa dia harus kemudian orang datang diminta bayar kan begitu kan? Diminta bayar. Apalagi dari sisi pengobatan, kita kan sudah diajarkan dari sisi pengobatan itu untuk ke dokter lah. Ke dokter yang notabene-nya secara medis telah dipelajari sedemikian rupa, logika telah menerima kan begitu. Maka ketika berbicara konteks agama, nah agama itu juga berbicara Islam terlebih adalah agama yang bisa diterima dengan akal, nah maka yang berbau akal itu bisa untuk
kemudian diedukasi supaya masyarakat ini tidak terjebak lari ke hal-hal yang berbau perdukunan. Nah, sekarang dari konteks hukum ya, hukum pidana positif ya atau hukum positifnya itu kalau hal-hal yang ditawarkan oleh para dukun ya, para dukun itu sebenarnya sudah dilarang ya, sudah dilarang. Termasuk dalam hal ini dia dengan maksud ya, dengan maksud kan untuk menguntungkan diri sendiri. Artinya ketika membuka wahana-wahana pengobatan seumpamanya, dia menganggap dirinya sakti, bisa menggandakan uang. Ya, disitulah sebenarnya mulai tipu daya ya, tipu muslihat untuk seseorang itu percaya. Ini sudah dimulai. Maka kalau hal itu yang terjadi, praktek-praktek perdukunan yang terjadi seperti itu, apalagi sekarang juga sudah diungkap oleh Marcel Radival, seorang pesulap merah. Nah ini lebih cenderung bahwa perbuatan itu kan hanya perbuatan trik-trik saja. Trik, ya, Pak. Jadi perbuatan-perbuatan sulap-sulap itu yang notabene-nya apalagi muncul kontennya Gus Samsudin itu yang kemudian persoalan-persoalan semakin rumit, bahkan muncul keris petir dan sebagainya. Ternyata itu kan hanya tipu daya juga. Nah maka saya selaku praktisi hukum ya, saya mendukung keberadaan pembongkaran hal yang berbau seperti itu yang dilakukan oleh Marcel Radival. Bahkan kalau memang dalam konteks ini kan sedang ramenya ini Marcel ini dilaporkan ke Polda Jakarta Selatan, itu mencemarkan nama baik dukun kan begitu. Jadi para dukun-dukun se-Indonesia itu telah melaporkan. Nah, maka dalam hal ini saya juga kontaknya itu siap mendampingi, perlu tidak dibayar kan begitu. Untuk mendampingi Marcel ya Pak. Untuk mendampingi Marcel. Ya. Kenapa? Saya juga kepingin dalam hal ini sebenarnya sudah lama ya untuk siapa yang kemudian ada keberanian. Lah Marcel ini adalah salah satu inisiator yang meskipun dalam kapasitasnya muda, maka saya juga terpanggil. Orang yang memiliki keilmuan dalam bidang hukum, saya terpanggil untuk mendampingi. Kalau memang diperlukan dalam hal ini, baik dalam konteks pidana ya, persoalan-persoalan pidana, karena ini sangat menarik bagi saya. Karena apa yang dilakukan dukun itu cenderung kalau dia itu melakukan tipu daya yang notabene-nya bisa dikatakanlah melanggar pasal 378 KUHP, karena di situ disebutkan ya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ya, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, nah dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada atau supaya memberi hutang atau menghapuskan hutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, itu para dukun-dukun itu harus diberi juga pemahaman itu, yang dilakukan mereka itu salah kan begitu. Ya, jangan sampai kesalahan-kesalahan itu juga kemudian mengakibatkan kepada masyarakat yang karena kepercayaannya terhadap dukun-dukun itu ya, kalau dari sisi positif hukum positifnya itu yang kemudian pasti akan menimbulkan batu kerugian ya, kerugian moral, kerugian material yang pada titiknya itu adalah merasa kemudian tertipu kan begitu. Nah, upaya-upaya itu kepada mereka masyarakat yang merasa tertipu atas tindakan-tindakan para dukun itu bisa dilaporkan secara pidana. Dan dalam hal ini polisi harus mengerti dan tidak perlu takut untuk memproses hukum para dukun-dukun ini. Yang jadi masalah adalah ketika para penegak hukum yang dalam hal ini terlebih polisi gitu ya, sebagai pintu pembuka adanya tindak pidana, ini tidak memahami, bahkan ada nuansa ketakutan atau polisi pun juga percaya terhadap dukun. Ini kan hal yang menjengkelkan dan ironis juga kira-kira gitu. Sangat ironis kan begitu ya. Nah maka dari situ ini para penegak hukum ini juga harus ada keberanian. Nah lebih-lebih ini saya katakan Marcel ini sebagai inisiator, para penegak hukum pun harus belajar untuk tidak takut kepada dukun kan begitu. Ya, karena apa? Kalau para penegak hukum juga sudah takut atau ada hal-hal yang berbau kemusyrikan tadi, tetapi
dia lebih meyakini bahwa kekuatan-kekuatan yang dimiliki dukun itu ada, lah dia kan takut. Akhirnya para penegak hukum pun untuk menindak para dukun ini kan juga antara berani dan tidak berani. Maka justru dalam kesempatan ini pula saya menghimbau kepada para penegak hukum untuk tidak takut kepada para dukun yang notabene-nya tentu akan merugikan masyarakat. Ya. Dan seperti itu. Nah, di sisi lain juga, ini kalau kita berbicara konteks pidana ya, jadi kalau saat ini memang cenderung untuk menyeret para dukun-dukun ini menggunakan pasal-pasal yang penipuan lah begitu ya. Jadi pasal-pasal di dalam KUHP penipuan. Tetapi ke depan ya khususnya ini juga sudah final, ini terkait dengan RKUHP, artinya tinggal ketok saja, yang nuansanya sekarang juga sudah di DPR RI, itu justru diatur sedemikian rupa ya, di dalam pasal 252 RKUHP ya, jadi dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu justru di situ di ayat 1 disebutkan, jadi orang itu untuk yang menawarkan ya atau menganggap dirinya ya mempunyai kekuatan goib ya, memberitahukan gitu, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental, fisik seseorang, itu justru di situ sudah diatur pidananya. Nah, mereka dipidana 1 tahun 6 bulan. Nah, kemudian apabila ya di ayat 2-nya, jika setiap orang sebagaimana dimaksud ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan, ya para dukun kan mencari keuntungan, termasuk dibayar kan begitu. Atau menjadikan sesuatu ini sebagai mata pencarian atau kebiasaan, maka pidananya itu ditambah 1/3. Nah, artinya ketika nanti RKUHP atau rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketok dan menjadi satu hukum, ya, maka hukuman ini telah nyata, artinya harus dijalankan oleh para penegak hukum. Ini seperti itu. Maka terkait dengan perbuatan-perbuatan dukun ya, yang apalagi sekarang ini sedang viral, bahkan di konten-konten di dalam YouTube ini, perseteruan dukun ini sama pesulap merah ini sedang sangat ramai ya. Nah, Marcel ini ramai sekali. Nah, maka saya selaku pengacara maupun sebagai praktisi hukum dan saya sebagai ahli hukum pidana ya dari Universitas Semarang, saya pun siap untuk membackingi ya untuk keberadaan pembongkaran ilmu-ilmu perdukunan seperti itu. Karena konteks keislaman kami juga memahami ya, saya sebagai ketua IJMI Kabupaten Karanganyar ini harus memberikan satu bentuk edukasi kepada masyarakat supaya tidak bodoh melihat praktek-praktek penipuan yang dilakukan oleh para dukun itu tadi. Ya. Dan kemudian orang yang mengiklankan diri akhirnya menjadi sebuah profesi dukun kan begitu. Nah, ini kan ada beberapa LSM juga yang mengangkat persoalan itu. Bahkan saya sebagai LSM juga saya itu gregetan gitu. Jadi gregetan yang notabene sejauh mana dia itu LSM mengerti tentang persoalan hukum. Dia itu juga orang-orang LSM itu banyak yang tidak paham tentang hukum, apalagi dalam konteks hukum pidana. Lebih parah lagi ketika masuk ke tataran hukum-hukum secara syar'i atau hukum yang kita anut sebagai umat Islam. Kan seperti itu. Maka dalam podcast hari ini ya, maupun mungkin besok-besok itu memang harus disambung sedemikian rupa. Ya intinya kita ini beramal ma'ruf nahi mungkar lah gitu. Artinya Marcel ini perlu ada didukung, perlu ada orang-orang disupport di belakangnya, orang-orang yang mampu berbicara hukum. Karena saya tahu Marcel mungkin tidak akan mampu untuk berbicara terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Sehingga saya di sini lewat podcast ini juga menghimbau kepada para penegak hukum, maupun jajaran dari Polsek, Polres, maupun pada di Polda sana, maupun di jajaran-jajaran di ibu kota. Intinya siapapun yang sebagai pilar penegak hukum, yang 4 pilar itu harus berani menindak apa
dan mendorong juga keberadaan si Marcel Radival itu. Karena kalau itu tidak dilakukan, justru kita ini terlebih berbicara konteks keislaman ya. Ini kan apa yang dilakukan dukun ini kan cenderung pada kemusyrikan. Nah, maka saya anggap Marcel ini adalah orang yang berani untuk membongkar trik-trik perdukunan sehingga masyarakat ini tidak terseret ke hal-hal yang berbau kemusyrikan. Itu yang paling pokok gitu loh. Mungkin itu Pak, kalau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Ya, sebenarnya juga ironis ya Pak ya. Ya. Satu sisi Marcel itu mengadakan edukasi bahwa perdukunan itu penipuan. Yeah. Tegasnya kan begitu Pak. Yeah. Sehingga trik-trik dia patahkan dengan cara sulap. Yeah. Apa nggak hebat Pak? Real loh Pak ini Pak ya. Kalau dipatahkan dengan hukum kadang-kadang maaf Pak ya. Yeah. Dipatahkan dengan hukum itu masih ada orang yang tidak percaya. Termasuk penegak hukum yang saya sindir tadi, Bapak polisi itu kadang-kadang juga agak ragu. Maaf Pak ya ini Pak. Iya, ada ragu untuk menindak dukun Bang, bahwa dukun itu penipuan. Nah, penjenengan melihat ini bagaimana Pak? Ya justru seperti tadi saya sampaikan bahwa edukasi yang dilakukan oleh pesulap merah ini harus dipahami oleh semua lini. Semua lini Pak ya? Semua lini. Jadi masyarakat awam pun harus mulai paham. Bahwa trik yang dilakukan oleh dukun ini hanya merupakan trik-trik sulap. Trik sulap. Ya. Jadi orang sakti itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau toh ada nanti juga saya bisa jelaskan dalam konteks sisi keislaman ya. Tetapi kalau kita berbicara hukum positif, orang sakti itu tidak ada. Nah, maka saya himbau juga kepada para penegak hukum tadi untuk mulai juga mengerti bahwa bagaimana langkah yang dilakukan oleh para penegak hukum ini cenderung jangan percaya ya, jangan percaya kepada hal-hal yang berbau kesaktian tadi, sehingga dia akan bertindak secara profesional untuk menegakkan hukum yang ada khususnya di Indonesia. Karena ya kami memang menyadari ya dari para kemanusiaan dalam konteks pemahaman apakah semua orang itu mengerti tentang perdukunan, tentu tidak. Bahkan apakah orang-orang cenderung juga akan yakin tentang adanya perdukunan, tentu juga tidak. Namun utamanya yang saya sampaikan adalah terkait bahwa para penegak hukum ini jangan mempunyai satu bentuk melihat satu momok bahwa dukun itu sakti dan ketakutan untuk bisa menindak ya, seperti itu. Nah itu yang paling pokok di situ, sehingga orang masyarakat itu akan bisa cerdas. Nah kalau masyarakat cerdas, kemudian penegak hukum tidak cerdas, ini kan sangat lucu. Nah, Marcel Radival ini adalah orang yang berani, meskipun sangat muda sekali. Saya lihat masih sangat muda sekali. Nah maka jangan sampai para penegak hukum ini juga keliru menegakkan hukum hanya karena desakan-desakan para para dukun-dukun Pak itu? Para dukun-dukun ya, laporan dan sebagainya, tapi kemudian nggak ngerti. Justru kalau perlu para penegak hukum ini harus meminta pendapat kepada para ahli hukum pidana supaya dia juga menerangkan dan mengerti tentang persoalan-persoalan yang diderita maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan ini, kan seperti itu. Kaitannya dengan perdukunan kan sudah jelas Pak. Cuman maaf Pak ya. Jadi dijeratnya pasalnya cuma pasal penipuan. Kadang-kadang ini juga jadi masalah Pak. Karena penipuan kadang-kadang hukumannya ringan. Ya, kadang-kadang malah tidak dihukum. Karena penipuannya dipandangnya masih ada sisi-sisi yang kira-kira tidak kurang jelas lah Pak kira-kira. Lah di rancangan KUHP kan sudah dijelaskan. Itu prospek ke depan bagaimana Pak? Artinya untuk menjerat profesi dukun ini bahwa ini profesi yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu bisa Pak memungkinkan begitu Pak? Baik, jadi begini, sebenarnya ketika berbicara dengan pasal yang sudah termuat di dalam KUHP, itu secara jelas bahwa hukuman diancamnya 4 tahun. 4 tahun itu tinggal bagaimana unsur-unsur di dalamnya itu terpenuhi, kan seperti itu. Lah, untuk melihat bahwa apakah tindak pidana yang dilakukan oleh para dukun-dukun itu
Nah, itu masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atau tidak. Ini cuma soal pandai tidak pandainya para penyidik dan mau tidak maunya para penuntut, kan begitu. Jadi artinya ketika penyidik ini pandai, penyidik ini mengerti tentang latar belakang terbentuknya daripada pasal-pasal, terutama pasal 378 itu akan kelihatan jelas, dan maka hukuman pun itu tidak dianggap enteng, kan seperti itu. Apalagi menjadi tidak dihukum, kan seperti itu. Kan ada Pak kasus yang begitu? Ya ada. Maka kan saya sampaikan bahwa kualitas dan kuantitas daripada penyidik ini sangat diperlukan. Lebih-lebih juga jaksa penuntut umum ya. Jaksa penuntut umum pun juga harus memahami itu, bahwa ada korban. Mau tidak mau bukan hanya melihat bahwa itu tidak dilaporkan, bukan seperti itu. Tetapi dalam konteks ini, ketika sudah ada korban dan menimbulkan satu permasalahan publik, ini dari jaksa penyidik ini harus turun. Harus turun. Proaktif. Jadi lah, harus proaktif gitu. Ya. Jadi jangan sampai menunggu korban-korban berikutnya. Terlebih dia tidak profesional ketika melihat kasus yang ditanganinya. Ini jadi masalah. Maka supaya masyarakat ini mulai juga kembali melihat bahwa penyidik atau dalam hal ini polisi ini bisa bertindak secara profesional, atau kepercayaan masyarakat menjadi baik lagi. Ini harus diupayakan, dilihat bahwa penyidik ini tidak main-main ketika untuk melihat bahwa perkara yang dilaporkan atau perkara yang diajukan kepada penyidik ini akan ditangani secara serius seperti itu. Nah demikian juga jaksa penuntut umum yang notabene-nya kewenangan itu, apakah perkara itu dideponir atau diselesaikan di luar persidangan, itu juga kewenangan jaksa. Maka jaksa di sini harus ditunjuk juga bahwa jaksa ini akan memahami persoalan-persoalan yang diderita masyarakat. Apa yang dilakukan perdukunan ini benar-benar merugikan masyarakat, maka secara profesional dia harus juga mampu membuktikan tentang apa yang harus dilakukan untuk penuntutan itu. Jadi jangan main-main juga. Yang menjadi masalah adalah ketika para jaksa ini tidak profesional. Bahkan para jaksa juga bisa didekati oleh para dukun. Atau mungkin jaksa takut ketika disantet oleh para dukun. Nah, ini kan menjadi persoalan. Persoalan baru. Nah, kan persoalan baru lagi. Maka kalau para jaksa ya, para penyidik ini akan mengerti tentang edukasi bahwa persoalan-persoalan perdukunan itu ketika tidak masuk dalam konteks akal pikiran ini tidak bisa untuk dilihat secara nyata, tidak ada ketakutan, dia tentu akan berbicara ke depan ini bagaimana menegakkan hukum secara ansih. Jadi tidak perlu harus melihat bahwa dukun ini itu pintar, tidak melihat ini sakti, tetapi harus berbicara konteks penegakan hukum secara ansih, seperti itu. Jadi memang faktor keberanian itu perlu Pak ya, di sini Pak. Ya. Jadi sangat perlu. Jadi keberanian itu harus dimiliki, terutama para pilar penegak hukum. Ya. Jadi keberanian, kepintaran ini sangat perlu. Jangan sampai para penegak hukum juga tidak ada rasa keberanian, kepandaian pun juga kurang. Karena orang pandai itu tentu akan menjadi berani. Nah, berbeda juga akan sebaliknya. Ketika orang mengatakan berani tetapi tidak punya kepandaian, itu sama saja juga pikiran dia tumpul. Maka dalam hal ini para penegak hukum ini harus tidak berhenti belajar. Kalau perlu berbicara dengan saksi-saksi ahli yang notabene-nya mengerti tentang persoalan-persoalan hukum yang ada, dan dianggap bahwa saksi-saksi ahli ini jangan hanya sebagai tempat untuk bertanya mengenai dalam satu kasus. Kalau perlu diajak berdiskusi, utamanya adalah bagaimana edukasi yang diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat ini menjadi satu dialogis yang sangat masuk akal gitu ya, sehingga dia tidak ada nuansa-nuansa ketakutan untuk menindak para dukun ini, dan penegakan hukum secara benar akan ditegakkan. Seperti itu. Saya tengok tadi penjenengan beberapa kali menyebut bahwa mau siap untuk mendampingi pesulap merah. Ya. Atau Marcel Radival. Ya. Kalau nggak keliru begitu Pak ya, Pak Kadi. Ya. Jenengan nggak takut untuk disantet para dukun? Ya, justru kalau saya rasa ketakutan itu sudah tidak ada sebenarnya. Tidak ada.
Karena saya sebenarnya kalau meneliti ke belakang, saya tuh belajar ilmu-ilmu yang berbau itu sudah telah lama. Dan saya pun mengerti sedikit banyak meskipun konteksnya ini ya pada saat itu belum terlalu memahami tentang syar'i ya. Lebih kecenderungan apa hal-hal yang berbau gaib ini berkolaborasi dengan jin dan setan gitu ya. Tetapi dengan seiring waktu yang notabene-nya saya belajar tentang agama, apalagi saya juga konteksnya sebagai ketua IJMI yang konteks logikanya ini harus dikedepankan juga, maka hal-hal yang berbau demikian ini sebenarnya mudah untuk ditangkal. Mudah ditangkal dan mudah juga untuk dijelaskan. Ya. Maka saya tidak ada rasa ketakutan terkait dengan itu siapapun. Maka dalam konteks saya sebagai pilar salah satu pilar penegak hukum pun saya membela persoalan-persoalan yang demikian itu tidak pernah ada gentar. Bahkan beberapa dukun pun juga pernah saya masukkan dalam kategori penjara kan gitu ya. Jadi pernah karena dulu juga pernah ada yang menawarkan, artinya dukun menawarkan penggandaan uang dan sebagainya, ternyata uangnya uang palsu. Karena memang dia juga sebenarnya tidak bisa apa-apa kan begitu. Dan tidak punya uang juga Pak ya. Betul. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau saya justru inisiatornya kayak pesulap merah atau Marcel Radival ini perlu saya dukung. Perlu saya dukung. Saya punya keilmuan dalam konteks sebagai praktisi hukum saya sebagai ahli hukum pidana, saya pun siap kalau memang diminta untuk sebagai saksi ahli pun siap. Termasuk gratis ya? Gratis. Jadi saya mempersiapkan diri saya untuk bagaimana nanti ketika saya mati, Tuhan akan mempertanyakan kepada ilmu saya. Ini saya bisa bertanggungjawabkan. Marcel juga mengatakan demikian. Jadi Marcel itu kenapa berani membongkar ilmu perdukunan itu? Marcel mengatakan bahwa saya jangan sampai nanti ketika saya mati itu dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan saya. Saya tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tidak mampu menjawab. Nah, kan gitu. Nah, kekhawatiran seperti itulah, ketakutan seperti itulah, maka Marcel membongkar ilmu perdukunan. Demikian juga saya katakan. Saya pun mempunyai ilmu dalam bidang hukum. Saya mempunyai satu kemampuan dalam hal pembelaan. Kalau itu juga saya tidak dukung Marcel itu dalam penegakan ya, artinya untuk membongkar ilmu perdukunan, edukasi kepada masyarakat, ini saya juga khawatir nantinya. Kalau saya nanti mati, kemudian saya ditanyakan oleh Tuhan saya, kenapa? Ini Kadi Sukarna ya sudah mempunyai satu keilmuan dalam konteks hukum pidana, tapi ketika Marcel dihukum tidak ada upaya untuk membela. Nah ini saya juga khawatir di situ. Nah setidak-tidaknya saya akan berikan sumbangsih dalam konteks pemikiran, terlebih juga malah jiwa saya pun. Karena ini membela Islam, membela kebenaran. Nah maka bagi saya siap-siap saja kalau memang itu diperlukan, dan saya pun gratis menyediakan diri seperti untuk itu. Mewakafkan lah. Ya. Alhamdulillah, para YouTubiah yang sangat saya hormati, sangat menarik. Nanti bisa berkembang lama ini nanti kalau kita ngobrol-ngobrol terus, tapi karena waktu yang membatasi sudah setengah jam lebih Pak. Siap. Nanti lain waktu bisa kita sambung lagi dengan hal-hal yang menukik, yang bisa kita kasih edukasi kepada masyarakat bahwa praktek-praktek kedukunan itu bohong. Kira-kira gitu Pak. Dan bisa dipenjarakan dalam sisi-sisi penipuan maupun unsur-unsur pidana lah kira-kira ngaten. Nggih. Terima kasih niat baik panjenengan mugi-mugi jadi amal soleh Pak Kadi Sukarna. Bisa jadi tabungan di akhirat. Amin. Selain itu nanti kalau ditanya oleh Allah bisa jawab tadi Pak. Amin. Itu menarik sekali. Keren Pak itu Pak. Keren. Termasuk Marcel Radival. Ngaten para YouTubiah semuanya, lain waktu kita sambung lagi. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kepada para YouTubiah semuanya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.